disebutkan oleh penulis. Jika kita lihat di buku, ada penjelasan tentang Imam Mahdi, penjelasan tentang Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, serta terbitnya matahari dari barat. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan semuanya di satu pertemuan ini, maka insya Allah akan kita bahas sedapatnya. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang Imam Mahdi. Dan beberapa yang disebutkan oleh penulis ini merupakan titik sengketa atau perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul kalam, di mana mereka yang lebih mengedepankan logika, mereka merasa ini gak rasional. Padahal kita punya prinsip bahwa hal yang gaib memang tidak bisa dibuat harus sejalan dengan rasional, karena tidak bisa diindra oleh manusia. Oleh karena itu, bahasa yang kita kedepankan bukan bahasa rasional, tapi bahasa iman. Jadi logika ini hanya mengantarkan ini ada dalilnya, selesai. Sampai mengantarkan ini ada dalilnya, selanjutnya kita beralih ke bahasa iman. Sehingga untuk semua hal yang gaib, logika kita mengantarkan bahwa ini ada dalilnya, dalilnya sahih, artinya ini bukan khayalan, ini bukan khurafat, tapi sesuatu yang nyata dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang diberikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan baca terlebih dahulu tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi 23. Ahlu sunnah mengimani akan munculnya Imam Mahdi sebagai pemimpin yang adil. Rasulullah SAW bersabda, la tadhhabud dunya aw la tanqadid dunya hatta yamlikal araba rajulum min ahli baiti iwati'u ismuhu ismi. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu. Lafaz ini milik Muslim, yang artinya dunia ini tidak akan lenyap atau tidak akan sirna sehingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama seperti namaku. Rasulullah SAW bersabda, kaifa antum idza nazala ibnu maryam fiikum wa imamukum minkum. Bagaimana dengan kalian apabila Isa putra Maryam turun kepada kalian sedangkan imam kalian dari kalangan kalian? Hadis ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi adalah sebagai imam kaum muslimin pada waktu itu, termasuk Nabi Isa alaihissalam bermakmum kepadanya. Baik, kita akan berikan sedikit catatan tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi sering juga disebut dengan Imam Mahdi Al-Muntadhar. Al-Muntadhar artinya yang ditunggu-tunggu. Apa yang dimaksud dengan Al-Mahdi? Al-Mahdi artinya yang mendapatkan hidayah. Al-Mahdi artinya yang diberi hidayah. Dan Khulafaur Rasyidun yang kita kenal, Abu Bakar hingga Ali, bergelar Al-Mahdi, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyin. Sehingga
yang bergelar Al-Mahdi di awal dari perjalanan kaum muslimin adalah Khulafa Ar-Rasyidun yang 4 yang kita kenal. Sedangkan Al-Mahdi di akhir zaman adalah pemimpin seluruh kaum muslimin yang baru akan dimunculkan oleh Allah sebagai bagian dari tanda hari kiamat. Sering juga diberi julukan Al-Muntadhar. Al-Muntadhar artinya yang ditunggu-tunggu. Al-Muntadhar. Imam Mahdi Al-Muntadhar. Baik. Kemudian dalam hadis yang tadi disebutkan oleh penulis, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, yuwatiu ithmuhu ismi. Namanya sama dengan namaku. Berarti namanya siapa? Muhammad. Nama asli Muhammad. Dalam riwayat yang lain, wasmu abihi bismi abi. Dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Sehingga dia bin Abdillah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdillah. Dan Nabi SAW mengatakan, min ahli baiti. Imam Mahdi dari ahli baitku. Maka status nasab adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Mahdi pasti habaib. Kalau kita sepakat julukan Ahlul bait Nabi, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah habib. Baik. Selanjutnya, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapa? Hasan ataukah Husain? Disebutkan bahwa beliau dari keturunan Hasan bin Ali. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan wa huwa Muhammad bin Abdullah al-Alawi al-Fatimi al-Hasani. Beliau keturunan Nabi SAW dari Hasan. Berarti dari Fatimah. Kemudian mengenai tempat keluarnya. Tempat keluarnya Imam Mahdi, yakunu zuhurul Mahdi min kibalil masyriq. Imam Mahdi muncul dari arah timur, Dan ini beliau sampaikan ketika beliau di Madinah. Berarti dari arah timur, maksudnya arah timur Madinah. Tentu saja bukan timur Jogja ya. Tapi arah timur beliau menyampaikan hadis ini yaitu timur Madinah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yaqtatilu inda kanzikum thalathatun, kulluhum ibnu khalifatin. Ada harta perbendaraan yang diperebutkan oleh 3 penguasa. Semuanya anak raja. Thumma la yasiru ila wahidin minhum, thumma tatlu'ur rayatus sud min kibalil masyriq fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun fa idza ra'aitumuhu fabayyuhu walau habwan ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Kemudian setelah itu terbit bendera-bendera yang berwarna hitam dari arah timur. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun. Lalu pasukan bersama bendera-bendera hitam ini
akan memerangi masyarakat, memerangi orang-orang kafir dengan peperangan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Fa idza ra'aitumuhu, kalau kalian melihatnya, fabayyi'uhu, maka baiatlah dia, walau habwan ala thalji, meskipun kalian harus merangkak di atas salju. Fa innahu khalifatullah al-Mahdi, karena dia adalah khalifah Allah al-Mahdi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kemudian Al-Hakim dalam Mustadrak, dan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir sanadnya kuat, sahih. Kita tulis di sini, muncul dari timur. Imam Mahdi muncul dari arah timur. Maksudnya adalah timur Madinah. Wilayah timur Madinah itu bisa Irak ke timur, bisa juga Najd ke timur, yang jelas di arah timur. Selanjutnya, ada banyak sekali dalil yang menunjukkan keluarnya Imam Mahdi, dan hadisnya adalah hadis yang mutawatir. Dan posisi Imam Mahdi, beliau diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, aslahahullah fi lailatin. Allah perbaiki beliau hanya dalam waktu semalam. Dan Nabi SAW menyebutkan beberapa dalil tentang Imam Mahdi. Sekarang kita akan bacakan beberapa hadis mengenai Imam Mahdi. Hadis yang pertama, Ubashirukum bil Mahdi, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan kehadiran Al-Mahdi. Yub'atsu ala ikhtilafin minan nasi wa zilzalin, fayamla'ul arda qistan wa adlan, kama muli'at jawran wa zulman. Beliau dikirim oleh Allah ketika ada banyak sengketa, ada banyak pertikaian di antara manusia, dan terjadi zalazil, banyak gempa bumi. Lalu beliau memenuhi bumi ini dengan keadilan, yang sebelumnya dipenuhi dengan kedzaliman. Yardu anhu sakinus sama wa sukanul ardi, penduduk langit dan bumi ridha kepada beliau. Yuqsimul mala sihahan, beliau membagi harta sihahan. Apa yang dimaksud dengan sihah? Qala bisawiyah bainan nas, beliau membagi harta sama rata di antara umat manusia. Ini keistimewaan Imam Mahdi. Berarti beliau menjadi pemimpin yang adil, memenuhi bumi ini dengan apa? Keadilan. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdiyu minna ahlal bait, aslahahullahu fi lailatin. Mahdi itu minna, bagian dari golonganku, ahlil bait, Allah memperbaiki beliau fi lailatin, dalam semalam. Kata Ibnu Katsir, ayyatubu alaihi wa yuwaffiquhu wa yulhimuhu wa yurshiduhu ba'da an lam yakun kadzalik. Allah menerima taubat beliau, memberikan taufik kepada beliau, memberikan ilham beliau, memberikan petunjuk kepada beliau, padahal sebelumnya tidak seperti itu. Kita tulis di sini. Imam Mahdi diperbaiki dalam semalam. Diperbaiki Allah dalam semalam. Dalam arti diampuni, diberi petunjuk, diberi taufik, diberi petunjuk dan taufik. Padahal sebelumnya nggak ada apa-apa, sehingga orang mengenal beliau itu jaraknya hanya semalam.
bagaimana penyebaran itu bisa terjadi. Wallahu a'lam. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Imam Mahdi hanya dalam waktu semalam. Baik. Maka di sini menunjukkan bahwa sebelum Imam Mahdi dikeluarkan oleh Allah, suasana manusia biasa saja. Artinya tidak ada proses pencalonan, tidak ada kampanye dulu, memperkenalkan inilah calon Imam Mahdi, enggak ada. Sehingga begitu beliau diperbaiki oleh Allah dalam semalam, besoknya seluruh umat manusia sepakat, ini Imam Mahdi. Ini menunjukkan bahwasanya kesadaran orang terkait Imam Mahdi itu diberikan oleh Allah dalam semalam. Sehingga dalam waktu semalam orang langsung sadar ada Imam Mahdi. Allah Maha Kuasa untuk mensuasanakan hati kaum muslimin berubah hanya dalam waktu semalam. Baik. Dari sini kita bisa lihat bahwa keberadaan Imam Mahdi tidak bisa direncanakan. Sehingga kalau misalnya ada di antara kita yang pengen semoga anak keturunan kita jadi Imam Mahdi, misalnya ya, di anak lanang jengeni Abdullah, ya, kemudian dipeseni ketika dia besar nanti kowe nek di anak lanang jengeni Muhammad, jadi Muhammad bin Abdullah bin Wahono, ra nyambung karena bapaknya Jawa. Nah, kalau seperti ini mungkin nggak bisa. Kenapa? Tidak bisa direncanakan. Imam Mahdi, beliau aslahahullahu fi lailah, diperbaiki oleh Allah dalam waktu semalam. Sehingga dalam waktu semalam itu sebelumnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba semalam itu semua orang tiba-tiba tersadar ini Imam Mahdi. Baik. Demikianlah keajaiban yang terjadi pada Imam Mahdi. Selanjutnya, mengenai ciri fisik Imam Mahdi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Mahdiyu minni, ajlal jabha, aqnal anfi." Mahdi adalah keturunanku. Di antara cirinya ajlal jabha. Ajlal jabha maksudnya adalah al-khafif sya'ru ma bainan naz'ataini min sadghain walladhi inhasara sya'ru an jabhatihi. Ajlal jabha artinya keningnya itu lebar. Aqnal anfi, hidungnya aqna. Al-qana fil anfi ay tulu warakati arnabatihi, hidungnya mancung. Yamla'ul ardo kistan, beliau memenuhi bumi ini dengan keadilan. Kama muli'at zulman wa juran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman wa jawran dan kezaliman. Yamliku sab'a sinin, dan beliau berkuasa selama 7 tahun. Terus di sini ciri fisik Nabi SAW menyebutkan ciri fisik beliau adalah ajlal jabhah, kening lebar, kemudian apa tadi? Aqnal anfi, hidung mancung. Jadi mungkin kita nggak ada harapan ya untuk punya keturunan seperti ini. Selanjutnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amiruhumul mahdi ta'al salli bina fayaqulu la inna ba'dakum amiru ba'din takrimatallahi lihadhil ummah. Nabi Isa
turun. Lalu pemimpin mereka yaitu Imam Mahdi mempersilahkan beliau untuk jadi imam. Ta'al salli bina, silahkan Anda jadi imam. Fayaqulu, namun Nabi Isa mengatakan, la, saya enggak mau. Inna ba'dakum amiru ba'din, kalian adalah pemimpin bagi kalian yang lain. Takrimatallahi hadil ummah, Allah memuliakan umat ini. Sehingga saat Nabi Isa turun, dipersilahkan jadi imam, Imam Mahdi tidak bersedia. Baik, Nabi Isa turun di mana? Di Baitul Maqdis. Dan beliau turun di Manarah Baydha, di Menara Putih, di Baitul Maqdis. Sehingga kejadian beliau dipersilahkan jadi imam, di sini adalah kejadian sholat di Baitul Maqdis. Sehingga ini menunjukkan bahwa Baitul Maqdis ketika itu menjadi titik pusat kekuasaan kaum muslimin. Padahal Dajjal juga ada di Palestina, di Bablut, salah satu kota yang ada di Palestina. Maka Syam, terutama Palestina, menjadi ahlul ma'rakah, menjadi titik perang di antara umat manusia sejak masa silam sampai sekarang. Dan nanti akan menjadi titik perang antara Imam Mahdi, Nabi Isa dengan Dajjal. Baik, kita tulis di sini. Nabi Isa menjadi makmum Imam Mahdi. Ada sebagian yang menjelaskan kenapa Nabi Isa jadi makmum Imam Mahdi, karena dalam memori Nabi Isa itu Injil, sedangkan dalam memori Imam Mahdi Al-Quran. Sedangkan jadi imam harus baca sesuatu. Maka apa yang dibaca? Kalau kemudian Nabi Isa yang jadi imam, berarti membaca Injil. Karena ketika itu Nabi Isa turun. Wallahu alam, apakah ada riwayat beliau belajar Al-Quran atau tidak? Yang jelas ketika itu Nabi Isa turun, lalu dipersilakan jadi imam, tapi beliau nggak mau. Dan sebagian ada yang mengatakan, karena dalam qalbu Nabi Isa Injil, sedangkan dalam qalbu Imam Mahdi Al-Quran. Sedangkan Al-Quran lebih tinggi derajatnya dibandingkan Injil. Ini pelajaran yang penting, karena dalam qalbu Nabi Isa ada Injil, sedangkan dalam qalbu Mahdi, ada apa? Al-Quran. Dan ketika sholat membaca Al-Quran. Sementara Al-Quran lebih afdol dibanding Injil. Kita sepakat akan ini. Baik, maka pada saat Nabi Isa alaihissalam diminta untuk jadi imam, beliau persilahkan Imam Mahdi yang jadi imam. Kemudian disebutkan bahwa Imam Mahdi ketika keluar, maka harta itu melimpah, dimiliki oleh kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu fi akhiri ummati khalifatun yuhsil mala hasiyan la ya'udduhu adadan." Akan ada
di akhir umatku seorang khalifah. Nah, di situ dikatakan yuhsil mala hathiyan. Qultu li Abi Nadrah wa Abil Ala aturiyani annahu Umar bin Abdul Aziz faqala la. Di mana khalifah ini akan melimpah harta la ya'uddu adadan, sampai tidak berbilang saking banyaknya harta tersebut. Dari mana harta itu muncul? Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada kaum muslimin ketika itu dengan harta yang sangat melimpah. Maka kalau ada orang yang merasa takut dan khawatir nanti jumlah emas akan semakin menipis, kemudian lama-lama habis, dan semuanya sekarang diraup oleh Amerika melalui tambang-tambang emas yang mereka punya, lalu disimpan sebagai kantong-kantong emas di masing-masing negara, yang katanya Indonesia perbendaharaan emasnya masih sangat rendah dibandingkan Amerika dan negara-negara yang lain. Buat apa seperti itu dikumpulin? Kalau nanti Allah Subhanahu wa taala bisa munculkan sesuatu yang muncul dari bumi isinya emas semua. Dan justru di akhir zaman emas itu semakin melimpah. Sehingga kekayaan demikian melimpah dengan Allah Subhanahu wa taala jadikan emas itu semakin melimpah. Maka di saat Imam Mahdi muncul, harta yang dimiliki oleh kaum muslimin semakin melimpah. Wallahu alam, jika bentuknya adalah emas, ini menunjukkan bahasanya di akhir zaman gunung-gunung emas dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik. Demikian beberapa keterangan tentang Imam Mahdi. Dan kita mengimani Imam Mahdi karena ini merupakan berita-berita yang sahih dari Nabi SAW. Hadisnya adalah hadis yang mutawatir. Ada beberapa kelompok yang dia tidak mau mengimani Imam Mahdi. Di antaranya adalah kelompok Syiah yang mereka punya keyakinan tentang Imam Mahdi berbeda dengan Imam Mahdi Ahlus Sunnah. Dan beberapa kelompok yang lain yang mereka tidak percaya kepada Imam Mahdi. Saya coba bacakan di sini. Waqad ta'athara ba'du ha'ula'il kutab bima ishtuhira 'an Ibn Khaldun al-Mu'arrikh min tad'ifi li ahadits al-Mahdi ma'anna Ibn Khaldun laysa min fursani hadzal maidan hatta yuqbalu qawluhu fit tashih wa tad'if. Sebagian penulis belakangan mereka beralasan dengan keterangan yang ma'ruf dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ahli sejarah yang ma'ruf, di mana beliau mendhaifkan semua hadis yang menyebutkan tentang Imam Mahdi. Padahal Ibnu Khaldun bukan orang yang membidangi masalah hadis, sehingga keterangan beliau bisa diterima dalam menilai sahih atau dhaif. Meskipun demikian, sebagian di antara tokoh masyarakat mereka menolak hadis Imam Mahdi dan menganggap bahwasanya sanadnya dhaif. Dan mohon maaf, ternyata di antara orang yang tidak mengakui kebenaran hadis Imam Mahdi adalah Muhammad Rashid Ridha. Dalam tafsir Al-Manar, demikian pula Muhammad Farid Wajdi dalam Dairah Ma'arif Al-Qarn Al-Ishrin. Ini beberapa tokoh belakangan yang mereka menganggap bahwasanya hadis tentang Imam Mahdi adalah hadis yang tidak benar. Wallahu a'lam. Baik. Ini keterangan yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Wabil
dalam buku beliau judulnya Asyratus Sa'ah, yang merupakan tesis magister dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang membahas khusus tentang masalah hari kiamat. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke masalah hari kiamat yang kedua, yaitu Dajjal. Silakan. Dajjal 24. Ahlus Sunnah mengimani keluarnya Dajjal di akhir zaman sebagai tanda-tanda hari kiamat. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar sejak Allah menciptakan Adam alaihissalam hingga hari kiamat. Dajjal adalah seorang lelaki yang masih muda, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, mata sebelah kanannya buta, menonjol keluar bagaikan buah anggur yang mengapung. Di atas kirinya ada daging tumbuh, tertulis di antara kedua matanya kafaro, kafir. Dapat dibaca oleh setiap muslim yang bisa baca tulis dan yang tidak bisa baca tulis. Dajjal adalah seorang yang mandul, tidak punya anak. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin illa waqad angdara ummatahul a'warul kadzdzab. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi a'war. Maktubun baina ainaihi kafara yaqra'uhu kullu muslim." Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal matanya buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafara, kafir, yang bisa dibaca oleh setiap muslim. Dajjal akan muncul dari arah timur dari Khurasan, sebuah kota yang terletak di Iran Timur, dengan diiringi oleh 70.000 orang Yahudi Asbahan. Asbahan itu sebuah kota di tengah Iran. Dajjal berada di muka bumi selama 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di Bab Lut, yaitu suatu desa di dekat Baitul Maqdis, Palestina. Ya. Kita akan bahas tentang Dajjal. Dajjal secara makna bahasa, Dajjal dari kata ad-dajlu yang artinya penipuan. Dia disebut Dajjal li'annahu kadzdzab, sehingga kata Dajjal maknanya adalah kadzdzab, pendusta besar. Dan penggunaan istilah Dajjal terkadang para ulama menyebut perawi hadis yang suka membuat hadis palsu, mereka kasih gelar Dajjal. Misalnya si A, dia itu pendusta besar, maka langsung nyebut Dajjal. Dajjal dalam makna bahasa artinya apa? Pendusta besar, penipu. Pendusta besar kadang, saya tulis kadang ya, digelari ulama dengan gelar
Dajjal. Yang artinya apa? Penipu. Penipu besar. Sehingga penggunaan istilah Dajjal itu bagi para ulama tidak hanya berlaku untuk Dajjal yang muncul di akhir zaman, termasuk juga Dajjal digunakan untuk para pendusta yang sudah muncul di zaman sekarang. Baik. Kemudian penggunaan yang kedua adalah untuk menyebut si Dajjal yang muncul akhir zaman. Selanjutnya, Dajjal memiliki ciri fisik yang buruk. Ciri Dajjal. Yang perlu kita yakini bahwa Dajjal itu keturunan Adam. Keturunan Adam. Artinya manusia. Dengan ciri fisik yang jelek tadi ya. Ciri fisiknya jelek. Kalau tadi disebutkan di antara ciri fisik Dajjal, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, mata sebelah kanan buta, itu pun menonjol keluar seperti buah anggur yang tumbuh, yang mengapung. Di atas mata kirinya ada daging tumbuh. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Bisa dibaca oleh seluruh muslim, baik yang bisa baca maupun yang tidak bisa baca. Kira-kira kalau ada wong lanang kaya ngene iki cirine, Pak. Ono sing gelem mboten, Pak? Jadi karyawannya. Sehingga Allah tampakkan Dajjal itu penuh dengan kekurangan. Untuk menunjukkan bahwa tidak mungkin Tuhan seperti itu. Dengan ciri fisik yang jelek, agar menjadi pembeda, dengan kesempurnaan zat Tuhan. Karena Dajjal ngaku Tuhan, sehingga Allah tunjukkan apa yang kalian sebut sebagai Tuhan itu kayak gini loh bentuknya. Wes merah, pendek, dumpal, kemudian rambutnya keriting, kakinya O, bengkok itu maksudnya O. Dia ketika jalan tuh bentuknya O kakinya. Buta sebelah. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu Jamil. Allah itu zat yang maha indah. Sehingga Allah yang menciptakan segala keindahan, dialah zat yang maha indah. Sementara Dajjal ditampakkan oleh Allah dengan semua ciri-ciri kejelekan yang ada pada fisiknya. Maka tidak mungkin Tuhan seperti ini cirinya. Tapi Masya Allah, meskipun sudah demikian, banyak wong wedok sing kepencut. Karena dominan pengikutnya Dajjal adalah perempuan dan Yahudi. Sehingga di sini memberikan bantahan, ya, Tuhan tidak mungkin seperti itu. Karena Dajjal ngaku Tuhan. Dan banyak yang percaya. Anehnya, kenapa mereka percaya? Kenapa mereka percaya? Karena godaan materi. Siapa yang ikut Dajjal, uripe makmur, makanan berlimpah, kemudian apa lagi? Hujan turun, lalu binatang-binatang mereka gemuk-gemuk,
sehingga hidupnya makmur. Sebaliknya, siapa yang tidak mau ikut Dajjal, uripe prihatin, nelongso. Sehingga di sini yang ikut Dajjal dia makmur. Yang kufur kepada Dajjal, apa tadi artinya? Sengsara. Sehingga makanan susah, hidupnya berat, bahkan harta-hartanya dirampasi semuanya oleh Dajjal. Maka dia menjadi melarat karena tidak mau beriman kepada Dajjal. Baik. Oleh karena itu, Dajjal tidak membunuh, tapi Dajjal mengkafirkan. Dan yang penting untuk dicatat di sini, Dajjal tidak membantai, tapi mengkafirkan, yaitu mengubah orang jadi kafir agar mereka kekal abadi di akhirat dalam neraka. Sehingga Dajjal yang dilakukan bukan merugikan dari sisi memperbanyak korban pembunuhan, tapi bagaimana agar orang jadi pengikutnya. Hingga suatu ketika disebutkan dalam hadis yang sahih, ada pengikut Dajjal yang dia berhasil menangkap kaum muslimin. Coba kita buka di sini. Ada pengikut Dajjal yang berhasil menangkap kaum muslimin. Lalu salah satu di antara mereka mau membunuhnya. Akhirnya dicegah sama yang lain. Dan dia mengatakan, bukankah Tuhan kita melarang kita untuk membunuh siapapun di antara orang mukmin? Coba kita lihat. Orang ini melarang untuk membunuh seorang mukmin, padahal dia pengikut Dajjal. Sehingga subhanallah, Dajjal ketika itu tidak membunuh tapi menyesatkan orang. Meskipun ada juga yang dibunuh oleh Dajjal karena dia nggak mau nurut sama Dajjal. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, Ar-rajulul ladzi yaqtuluhu Dajjal min khiyarin nas. Orang yang dibunuh oleh Dajjal itu adalah manusia pilihan. Yakhruju ila Dajjal min madinati Rasulillah SAW. Ketika Dajjal itu muncul, orang ini keluar dari kota Madinah, lalu mendatangi Dajjal. Fayaqulu lid Dajjal, maka orang ini mengatakan di hadapan Dajjal, Ashhadu annaka Dajjalul ladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu. Aku bersaksi, kau adalah Dajjal yang pernah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal menawarkan kepada orang ini, Ara'aitum in qataltu hadha thumma ahyaituhu hal tashukkuna fil amri? Wahai kalian, kalau saya bunuh orang ini, kemudian nanti saya hidupkan kembali, apakah kalian masih ragu kalau aku Tuhan? Wa yaquluna la. Lalu para pengikutnya mengatakan tidak. Fa yaqtuluhu, kemudian orang ini dibunuh oleh Dajjal. Bagaimana cara membunuhnya? Dia dibelah jadi dua. Nah, jasadnya yang terbelah tadi, kemudian Dajjal lewat di antara dua jasad tadi sambil mengatakan, kum, bangunlah. Tiba-tiba jasad yang terbelah tadi menyatu lalu hidup lagi. Lalu Dajjal mengatakan,
apakah kau ragu kalau aku adalah Dajjal, kalau aku adalah Tuhan? Maka orang ini mengatakan, wallahi ma kuntu fika asyaddu basiratan minnil yauma. Demi Allah, aku lebih semakin yakin kalau kau adalah Dajjal, seperti yang diberitakan Nabi SAW. Karena Nabi SAW yang menyampaikan seperti ini, bahwa besok akan ada orang yang dibunuh, kemudian dihidupkan kembali. Ternyata orang itu pelakunya. Dan dia mengatakan, setelah dia dibangunkan kembali, dihidupkan kembali, dia bilang, aku makin yakin kau adalah Dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, disebutkan dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, Nabi SAW mengatakan, inna min fitnatihi ayyakula lil-a'rabi. Bagian dari fitnah Dajjal, Dajjal itu pernah menemui orang Badui. Lalu dia mengatakan kepada si Badui ini, ara'aita in ba'athu laka abaka wa ummak atashhadu anni rabbuk. Wahai Badui, kalau aku hidupkan kembali bapak ibumu, apakah kau mau mengakui kalau aku adalah Tuhan? Si Badui itu mengatakan, iya. Fayatamatsalu lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi. Akhirnya ada dua setan yang berubah wujud jadi wajah bapak dan wajah ibu si Badui ini. Fayaqulani, lalu setan itu mendatangi si Badui sambil mengatakan, ya bunayya ittabi'hu, wahai anakku, ikuti dia. Fa innahu rabbuk, karena dia adalah Tuhanmu. Akhirnya si Badui tadi beriman kepada Dajjal. Masya Allah. Jadi sekali lagi, Dajjal itu tidak membunuh, proyeknya bukan genosida, menghabisi kaum muslimin, tapi proyeknya adalah mengkafirkan kaum muslimin. Bagaimana agar kaum muslimin semuanya murtad, semuanya jadi kafir, menjadi pengikut dia. Maka demikian berat ujian ketika itu, dan siapa yang bertahan, dia akan menghadapi kehidupan yang susah. Nas'alullah al-afiyah wa na'udzubihi minal fitan. Baik. Ada sebagian orang yang punya keyakinan bahwa Dajjal bisa menghidupkan orang mati. Apakah itu betul? Jawabannya betul, namun khusus orang yang dibunuh Dajjal tadi. Yang barusan dibunuh terus dihidupkan kembali, itu bisa. Tapi yang sudah di kuburan-kuburan itu dihidupkan kembali sama Dajjal, tidak bisa. Makanya kasus di mana Dajjal menawarkan kepada si Badui tadi, kalau aku bisa membangkitkan bapak ibumu, menghidupkan kembali bapak ibumu, apakah kau beriman kalau aku Tuhan? Ternyata yang muncul siapa? Setan yang berubah jadi bapak dan ibunya. Baik. Dari sinilah menunjukkan bahwasanya Dajjal itu tidak membantai, tapi dia mengkafirkan banyak orang. Kemudian berkaitan dengan Dajjal, ada sebagian orang yang mengingkari hadis Dajjal. Contohnya Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh, gurunya Rasyid Ridho. Dia pernah mengatakan bahwasanya Dajjal itu ramzun lil khurafat. Dajjal itu lambang khurafat. Wad Dajjal, dan kedustaan. Wal qaba'ih, dan aneka keburukan. Dan pendapat ini diikuti oleh Syekh Abu Ubayyah. Dia berpendapat bahwasanya Dajjal adalah lambang hegemoni kebatilan, bukan sosok tertentu. Dan ini merupakan takwil terhadap hadis yang dohirnya menunjukkan kalau Dajjal adalah manusia. Jadi ada yang meyakini Dajjal itu nggak ada fisiknya. Terus Dajjal itu apa? Dajjal itu hegemoni kezaliman di masa mendatang.
di mana kedzaliman itu menguasai seluruh permukaan bumi, ada di mana-mana. Itulah Dajjal yang nanti akan ada di akhir zaman. Sehingga Dajjal diyakini sebagai apa? Sebagai tindakan kedzaliman, hegemoni kedzaliman yang terjadi di tengah masyarakat. Padahal kalau kita lihat dari hadis-hadisnya, Nabi SAW menceritakan tentang Dajjal berikut ciri-ciri fisiknya. Baik. Kemudian tadi disebutkan bahwa Dajjal merupakan fitnah yang paling besar. A'dzamul fitnah. Fitnah yang paling besar. Kenapa? Karena Dajjal itu mengkafirkan, bukan membunuh. Maka kalau sekarang kita saksikan Israel yang membantai kaum muslimin Palestina, atau orang-orang Buddha yang membantai kaum muslimin di Burma, di mana Rohingya, bahwa yang terjadi pada Dajjal lebih hebat lagi, karena dia tidak membunuh, tapi Dajjal itu mengkafirkan. Sehingga pilihannya, kamu kafir dan hidupmu akan bahagia, hidupmu terpenuhi, ataukah kamu tetap muslim mengingkari Dajjal tapi hidupnya sengsara. Yang ujian orang di masa itu adalah makanan menipis bagi mereka yang muslim, ya, hidupnya terbatas dan seterusnya, hingga akhirnya Allah munculkan Imam Mahdi. Selanjutnya, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk berlindung terhadap Dajjal? Upaya yang bisa kita lakukan adalah banyak berdoa kepada Allah untuk berlindung dari godaan Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Sehingga dengan demikian kita berharap semoga kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah Dajjal. Demikian pula membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad Dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari Dajjal. Wallahu a'lam. Kita coba tulis di sini. Sudah mulai ngantuk, ya. Dajjal adalah fitnah terbesar. Kenapa tadi? Karena dia menyesatkan. Karena dia menyesatkan tanpa dan tidak membunuh dan tidak membantai. Ya, kalau orang dibantai mati, ya, maka nanti akan abadi sebagai orang baik di surga, sebagai mati syahid. Sehingga kalau ada orang yang dibunuh oleh orang kafir, misalnya masyarakat Palestina, dibunuh sama orang-orang Yahudi, apa status mereka? Mati syahid, mati dalam kondisi baik, sehingga mereka tidak rugi ketika mereka mati di tangan orang Yahudi. Tapi kalau sudah kafir, waliyadzubillah, maka selamanya tidak akan mendapatkan surga. Yang kedua, pelindung dari fitnah Dajjal. Pelindung dari fitnah Dajjal. Dengan banyak berdoa. Sampai Nabi SAW itu berdoa kepada Allah
dan beliau rutinkan doa ini dalam salat beliau. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri sampai akhir wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan bagian dari perlindungan itu adalah kita diwafatkan oleh Allah sebelum dajjal muncul. Di antara orang yang dilindungi dari dajjal adalah orang yang diwafatkan, dia mati sebelum dajjal muncul. Sebelum dajjal muncul. Apakah nanti kita akan dibangkitkan oleh dajjal, Pak? Lalu disuruh jadi pengikut dajjal? Ya sudah, enggak. Dajjal tidak punya arwah. Dan dia hanya punya kesempatan satu untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Tapi yang sudah dikubur lama, dajjal tidak bisa membangunkan kembali. Karena tidak mungkin orang yang sudah mati akan hidup. Andaikan orang yang sudah mati itu hidup, maka mereka akan semakin memusuhi dajjal. Karena orang yang sudah mati tahu benar dan salah, dia sudah tahu, tapi kan imannya tidak berlaku. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita berikan sebagai catatan tentang Imam Mahdi dan Dajjal. Semoga semakin menambah keyakinan kita terhadap berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian iman kita akan semakin bertambah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan bapak-bapak yang ingin bertanya. Ibu-ibu. Ada tidak pertanyaan dari bapak-bapak? Silakan. Tidak ada? Saya yang tanya sekarang. Saya tanya. Kenapa dua-duanya disebut Al-Masih? Al-Masihul Dajjal, Al-Masih Isa. Kenapa? Al-Masih itu ada dua. Kenapa Dajjal dan Isa disebut Al-Masih dua-dua? Nah, ada ungkapan Al-Masihu yaqtulu Al-Masiha. Al-Masih akan membunuh Al-Masih. Al-Masih yang pertama adalah Nabi Isa. Al-Masih yang kedua adalah Dajjal. Bahwa Al-Masih Isa akan membunuh Al-Masih Dajjal. Baik. Yang perlu dipahami bahwa kata Al-Masih itu dari kata masaha yang artinya menghapus. Baik. Nah, Al-Masih itu punya dua makna. Bisa maknanya Al-Masih, artinya penghapus, yang menghapus atau yang mengusap, pengusap. Bisa juga maknanya Al-Mamsuh. Al-Mamsuh artinya yang dihapus atau diusap. Dajjal bergelar Al-Masih karena dia mengusap seluruh permukaan bumi kecuali Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Sehingga dia seperti menyapu, menghapus, mengusap seluruh permukaan bumi.
Karena kata Nabi SAW bahwa ketika Dajjal muncul, beliau memasuki semua kota kecuali Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Sehingga Dajjal disebut Al-Masih karena dia mengusap permukaan bumi. Nabi Isa disebut Al-Masih karena beliau mengobati dengan cara mengusap. Begitu diusap Nabi Isa, orang itu sembuh. Ada juga yang mengatakan bahwa Dajjal disebut Al-Masih karena dia diusap. Sebab salah satu matanya buta, terus permukaan wajahnya itu datar, kayak orang terusap. Wajah kita ini kan ada cekungan, ada tonjolan, ada nyekung lagi, ada lesung pipi dan seterusnya ya. Itu adalah wajah kita. Ya? Tapi Dajjal wajahnya rata, seperti diusap. Maka dia disebut Al-Masih. Menjawab? Ada lagi? Ada lagi, silakan dari bapak-bapak. Tidak. Baik, alhamdulillah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita akhiri sampai di sini. Kamis depan masih ada nggak? Hah? Kamis depan masih ada? Apa? Nunggu mau mudik duluan mereka. Baik, nunggu info ya. Nanti nunggu info. Baik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru